Putranya beliau ini yang mendeklar ini sebagai dukun. Ada dalam babak Sepehi ya. Artinya kata dukun pada 1800 sangat dihargai saat itu. Masih belum rusak seperti hari ini. Tapi nggak ada kembang kacang. Kalau ada kembang kacangnya disebut ada yang menyebut mayang. Jangkung mayang. Apa bedanya jangkung mayang? Dan keren sekali. Sangat keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua di Aras 9 DJ Wesi Aji benar. Alhamdulillah saudara-saudaraku sekalian, kembali kami berdua akan memprovokasi Anda dalam satu acara budaya Tosan Aji. Apakah itu? Nah, ini Ki, di tayangan kami yang lain ketika kami mengulas sejarah gitu ya, banyak yang nyinyirin. Ada kalimat begini yang aku masih ingat banget. Yih, dukun keris. Ada yang bilang dukun penghamba keris. Dukun itu aslinya memiliki pengertian yang luar biasa. Apa gitu. artinya? Kalau itu udah pernah kami bahas di konten kami di Aras 9 ya. Dukun itu artinya boleh dikatakan sebagai seorang yang memiliki kelebihan tersendiri, atau dalam bahasa sekarang bisa disebut ilmuwan, walaupun memang lekat kepada hal-hal yang berkaitan dengan pengobatan, sehingga akhirnya di masa Belanda itu dirusak. Tahun 1812 ketika Geger Sepehi, putra dari beliau nih, saya punya kaos. Terima kasih dari Trahamengkubuwono ini, Trahamengkubuwono II. Siapa tahu nanti Trahamengkubuwono I sampai ke 10 sama-sama ngasih gitu. Jadi ada seorang peneliti sejarah itu menemukan kamus Inggris Melayu. Jadi dukun memiliki pengertian ya orang yang memiliki keahlian gitu. Dari memiliki keahlian ini kemudian bergeser kepada yang memiliki keahlian secara spesifik kepada pengobatan. Dari pengobatan bergeser lagi nanti ketika masa Belanda, dirusak lagi masa Belanda sampai hari ini turut sertanya ustadz-ustadz dan sebagian dari kiai, tapi yang mengartikan kata kahin di dalam kata hadis menjadi dukun. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini bahaya. Tapi itu bahasan lain lah. Saya punya kakak saya persis itu jebolan kufat. Hafizul Quran. Iya, kayak gitu ya. Tapi sekarang rezekinya itu jadi dukun. Oh ya, dukun manten. Dukun manten. Apakah artinya MC? MC Coro Jowo. MC Pabiyoworo atau pokoknya Pranata Adicara. Beliau kakak saya itu lebih suka disebut dukun. Ya, kita langsung sekarang kepada dunia Tosan Aji. Saya megang Tosan Aji yang ya kecil-kecil lebih aji. Dibalut dengan warangka gayaman yang cekli, tapi ya baguslah wangun. MK ya. Bismillahirrahmanirrahim. Agak berat. Sekarang deh. Ini namanya patrom ya. Ukurannya patrom standar gitu ya. Kalau dapurnya masuk lu 3 nih ya. 3 jangkung ya. Jangkung. Tapi kok ini ada di depannya ada apa nih? Kembang kacang. Ya. Kapan waktu kita pernah mengulas jangkung tapi nggak ada kembang kacang. Kalau ada kembang kacangnya disebut ada yang menyebut mayang. Mayang. Jangkung. Jangkung mayang. Apa bedanya jangkung mayang dengan jangkung biasa? Ya bedanya mayangnya. Ada kembang kacang. Ada kembang kacang. Sekar mayang. Baik, secara filosofi waktu itu kalau nggak ingat salah saya, karena saya nggak punya jadi lupa ya apa. Jangkung itu jinangkungan, tapi mungkin lebih baik kita ulas kembali. Jangkung itu secara filosofi memiliki pengertian. Ya tadi kata jenengan tadi jinangkungan, jadi istilahnya itu diharapkan semua doa-doa dan harapannya itu jinampangan atau jinangkungan. Pengertiannya kalau bahasa Indonesianya? Semoga semua asa dan doa
yang terpanjang itu dikabulkan. Itu jinangkungan. Pengertian yang lain, optimisme meraih harapan, yakin bahwasanya harapannya, doanya akan terwujud, yakin bahwasanya kinerjanya akan berjaya. Oh, secara simpulan memiliki makna optimisme. Betul. Spirit memiliki spirit yang tinggi, semangat juang ya. Semangat juang karena sudah yakin bahwa apa yang saya hadapi akan saya raih satu kebaikan. Betul. Maka akan aku lakukan sampai pada batas mana. Saya jadi ingat sama gambar di kaos ini. Ini Sri Sultan Hamengkubuwono II ini termasuk orang yang jinangkungan itu. Ya walaupun kalah dalam perang, katakanlah memang kalah lah. Pada saat itu 1812 itu tidak berimbang. Jogja ngelawan Inggris yang super power, tapi kan beliau optimis. Spirit. Istilahnya itu bahwa jaga. Kalah tidak ada masalah, tapi semangat dan harga diri itu harus tetap dilakukan sehingga anak turunan tidak malu bahwa leluhurnya adalah seorang yang optimis, bukan pecundang. Sampai beliau ini dibuang 3 kali kan, pertama dibuang ke Penang, ditarik lagi ke Batavia, dibuang ke Ambon. Di Ambon putranya nanti wafat. Dari Ambon putranya beliau ini yang mendeklar ini sebagai dukun. Ada dalam babat Sepehi ya, di Geger Sepehi itu, cuman saya nggak ngerti cara ngidungnya karena ngidung. Kurang lebih begini kalau di Indonesia kan, seorang dukun yang sangat masyhur, dialah seorang pangeran putra Raja Jogja, membantu masyarakat baik Jawa ataupun Cina di dalam pengobatan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi beliau dulu itu tidak hanya seorang tokoh, tidak hanya seorang gampangnya sultan, tapi juga mempunyai kepiawaian. Dan beliau itu ditulis sendiri kan, karena naskah Geger Sepehi itu karya beliau 1813, kurang lebih 1 tahun setelah pecahnya Geger Sepehi. Artinya beliau sebagai seorang pangeran, putra seorang raja, kelebihan lain, intinya tidak malu mengatakan dirinya dukun dan dimanfaatkan untuk orang. Nah, artinya kata dukun pada 1800 sangat dihargai saat itu. Masih belum rusak seperti hari ini. Lah kalau hari ini gampangannya lah putranya Pak Prabowo ngomong gitu kan, atau kawan saya lah Dentibio gitu. Saya turunan dukun, kayaknya malu ya. Tapi sang pangeran pada 1800-an menyampaikan dalam naskahnya, saya seorang dukun terkenal. Jadi anda-anda yang memiliki keilmuan, anggaplah atau akuilah saya dukun gitu. Mungkin kalau sekarang identik selalu diganti dengan tabib. Ya tabib bahasa Arab lah. Nah iya gitu. Padahal kan sebetulnya bodoh baik. Baik, kita lanjut. Optimisme, semangat, spirit di dalam perjuangan karena yakin Tuhan akan memberikan kebaikan seperti itu ya. Ya, kemudian kembali ke sini, kalau dari sisi pamor ini masuk. Pamornya coba sama gini. Nah, dengan langsung bisa lihat sendiri. Banyu Mili ya? Iya. Banyu Mili. Kadyo ilining ware. Laksana mengalirnya air. Air mengalir itu bisa melambangkan kerezekian ya. Bisa melambangkan hal-hal yang baik ngalir gitu ya, ngalir. Rezeki itu ya macam-macam, ya kesehatan, ya kemudahan segala urusan dan ke sana. Jadi secara inti bahwa dari sisi dapur ini melambangkan semangat, optimis, tercapainya sebuah harapan. Kemudian yang mengalir laksana air, baik dalam sisi rezeki ataupun yang lain. Nah kalau tangguh ini kecil-kecil ini tangguh mana ini? Nah, maksudnya insya Allah Madiun lah ya. Madiun ya, tapi dari sininya Mataraman kayaknya. Iya. Madiun kan ini. Iya, era masa Mataram, masa Mataram. Iya. Madiun Mataram. Madiun Mataram, dari sisi mana Madiunnya? Biasanya di bagian sini nih kelihatannya ya. Ya intinya ini menurut tangguhan Ki Cokro ini masuk Madiun ya, artinya ciri khas Madiun walaupun dari sisi ini memang sudah di era-era kerajaan Mataram, kurang lebih seperti itu ya. Anda boleh memberikan kritik atau memberikan masukan biar lebih baguslah intinya. Yang pasti kita harus tetap merawat
budaya apapun bentuknya selama itu bernilai kebaikan. Baik, Ki Cokro, dari segala sisi saya pikir penonton kita sudah bisa memahami. Sudah. Dan keren sekali. Sangat keren. Sekarang saya senang kecil-kecil begini kalau dibawa enak, apalagi ininya masuk gayaman ya. Sehingga kalau dibawa begini itu tidak terlalu ribet gitu ya. Wow. Tapi sayang ini bukan punya saya. Punya Mas Erwin. Oh, punya Mas Erwin ini. Mas Erwin, saya review itu. Kita babar pusaka Anda, mudah-mudahan Anda juga bisa jembar. Kita babar, Anda jembar. Baik, kita barangkali. Tapi sesuai dengan usia Mas Erwin yang memang masih muda. Ya, sama dong seusia saya. Oh iya. Seusia saya dong. Mas Erwin gumun ya. Mosok sih. Baik, barangkali ada pesan-pesan buat saudara kita di rumah. Tetap optimis. Di dalam apa saja, dalam menggayuh cita-cita, menggapai harapan dan asa. Baik, karena tetap optimis juga dalam menguri-uri dan merawat budaya. Karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa, berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.